Chinese want to make a deal, they just don't know how to do it, but the president will be implementing these 104% tariffs on China tonight. 美方如果真的想通过对话谈判解决问题，就应该拿出平等、尊重、互惠的态度。如果美方置两国和国际社会的利益于不顾， Semisal ada negara yang dihajar habis-habisan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam perang tarif, maka itu adalah China. Ya, bayangkan saja, kalau di total per Rabu 9 April 2025, Amerika sudah matok tarif sebesar 104% bagi negeri tirai bambu. Ini terjadi setelah tambahan tarif sebesar 50% yang diberikan AS karena tindakan Beijing yang membalas pengenaan tarif sebelumnya. Namun tak ada rasa gentar yang ditunjukkan negara pimpinan Xi Jinping itu. Bahkan ada sinyal kuat tindakan balasan akan kembali dilakukan. Lalu kenapa China berani melawan tarif Trump? Apa saja strategi yang mereka persiapkan untuk membuat boncos rivalnya itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dibandingkan dengan Meksiko dan Kanada, China sudah lebih siap menghadapi perang dagang baru yang dilancarkan Trump. Alasannya jelas, mereka sudah pernah merasakannya di periode pertama Trump dahulu. Saat itu perang tarif dimulai pada tahun 2018 ketika Donald Trump mengumumkan tarif impor 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium dari China. Lalu mulai dari sinilah kedua negara saling berbalas memberi tarif terhadap barang-barang yang masuk. Perang berakhir dengan aksi damai pada Desember 2019 yang berujung pada ditandatanganinya perjanjian dagang fase pertama pada Januari 2020. Perjanjian itu maksa Beijing membenahi sistem keuangan dan menghormati aturan perlindungan hak serta kekayaan intelektual. China juga mengimpor komoditas tambahan dari Amerika senilai 200 miliar dolar AS. Namun kini situasinya berbeda dengan Beijing yang sudah jauh lebih siap dan berpengalaman. Alih-alih bernegosiasi, China sudah menyiapkan strategi untuk membalas. Negara itu bakal mengenakan tarif 15% atas aneka produk pertanian dan peternakan AS. Tarif baru ini akan mulai diberlakukan pada Senin 10 Maret 2025 mendatang untuk produk seperti kacang kedelai serta aneka daging mencakup babi, sapi, dan ayam. Sepanjang 2024, Beijing mengimpor total 24,7 miliar dolar Amerika Serikat untuk produk pertanian dan peternakan Amerika. Jumlah itu setara dengan 416 triliun rupiah. Tak cuma balasan tarif, Beijing juga memasukkan 10 perusahaan Amerika ke dalam daftar perusahaan yang tidak dapat dipercaya. Apa artinya? Artinya, seluruh perusahaan Cina atau yang beraktivitas di Cina dilarang bertransaksi ekspor dan impor dengan 10 perusahaan tersebut. Selain itu, ada pembatasan ekspor kepada 15 perusahaan AS. Cina menilai ke-15 perusahaan itu membahayakan kepentingan nasional Cina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jiang, menyebut pihaknya dengan tegas menentang segala bentuk perilaku yang tidak adil dalam perdagangan, Rabu 9 April 2025. Namun ia menyebut jika Amerika tetap ingin melanjutkan perang dagang, China siap berjuang sampai akhir. 美方如果真的想通过对话谈判解决问题，就应该拿出平等、尊重、互惠的态度。如果美方置两国和国际社会的利益于不顾， Selain melakukan tindakan balasan, negeri tirai bambu juga mencari alternatif perdagangan dengan negara lain. Mana saja negara yang kini jadi tujuan China untuk menggantikan AS dan produk apa saja yang diimpor? Perang dagang membuat China mengalihkan sumber daya impor komoditas mereka, terutama ke Brasil dan Argentina. Kedua negara itu bersama dengan Australia, Uni Eropa, dan negara-negara Pasifik lainnya diperkirakan mengalami kenaikan ekspor produk pertanian berkat perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Brasil diprediksi menjadi negara yang paling diuntungkan.
Negara itu adalah pengekspor kedelai, daging sapi, daging ayam, dan kapas terbesar di dunia. Bahkan pada perang dagang di masa jabatan pertama Trump, Amerika Serikat kehilangan pasar kedelai terbesar mereka gara-gara Cina beralih ke Brasil. Sampai sekarang AS belum bisa mengatasi kerugian tersebut. Cina sudah mulai mengalihkan permintaan kedelai dari AS ke Brasil. Sol Arsidiakono, kepala penjualan biji-bijian Amerika Latin di Hedgepoint Global Markets, mengatakan harga kedelai lokal di Amerika Selatan akan menguat sepanjang tahun. Kondisi ini terjadi berkat perang dagang yang meningkat. Berdasarkan data kantor berita Reuters, neraca perdagangan negara-negara di Amerika Latin dengan AS stagnan selama 1 dasawarsa terakhir. Sebaliknya, perdagangan dengan Cina justru terus naik. Cina memang berusaha menempatkan diri sebagai pejuang perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Cina juga tidak lagi bergantung pada pasar AS untuk ekspornya. Bank-bank Cina disebut punya modal yang cukup untuk menyuntikkan dana ke ekonomi domestik. Tak cuma itu, Beijing juga menunjukkan solidaritas dengan negara lain yang menjadi sasaran tarif Amerika. Kementerian Keuangan Cina pun mengecam kebijakan tarif AS dan menyebutnya sebagai tindakan sepihak yang bertentangan dengan aturan perdagangan internasional. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang bisa dibilang nyaris seimbang, tak heran Beijing berani melawan tarif AS. Saling berbalas tarif dilakukan. Negeri tirai bambu juga semakin batasi ekspornya ke AS dan mencari negara lain sebagai tujuan. Lalu siapakah yang akan menang antara keduanya? Atau malah akan kembali berakhir damai seperti di 2020? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.